Ya, kita lanjutkan kembali Ustadz. Tadi sebelum kita jeda tadi Ustadz sudah menceritakan detik-detik sebelum koma Ustadz banyak melakukan infak, harus melakukan infak, kemudian minta maaf ke orang tua. Kemudian tadi Ustadz sempat kalau memang ditakdirkan untuk hidup kembali, teruskan untuk terus berdakwah. Ada mimpi-mimpi nggak Ustadz ketika koma itu Ustadz, perjalanan itu? Tidak boleh diceritakan. Kok nggak boleh ceritakan? Saya kalau bahasa anak sekarang kepo saya Ustadz. Tapi ada yang sebelum koma, ya. Arifin mimpi, kan sejarahnya tahun 95-96 diajak ke sebuah hotel besar. Sekarang hotelnya udah berubah nama. Jadi selesai ceramah, teman ini bilang, abang ini ceramahnya tempat orang-orang soleh ini. Tuh datangin diskotik. Oh. Ini sejarah awal zikir. Oh, okay. Datanglah ke diskotik itu jam 11:30. Melihatlah di situ para pemimpin kita. Ya, para pemimpin kita tahun itu tahun 95-96 ya, dikira-kira siapa aja lah. Ada wakil rakyat kita. Begitu teng bunyi 12 itu 00, pelukan, ciuman, ketakutan luar biasa Arifin. Kenapa? Ini akan bisa mengundang bala bencana kalau melihat para pemimpin seperti ini. Mereka harus jadi teladan. Kenapa mereka gunakan nikmat untuk maksiat seperti ini? Jadi pulang tuh nangis. Nggak ke rumah lagi, masih bujangan kan. Oh. Langsung ke masjid, masjid samping rumah. Jadi nangis terus. Karena ketakutan kepada Allah, ketakutan pada hari akhirat, ketakutan akan bala terjadi di negeri ini. Disitulah akhirnya mimpi. Mimpi dakwah melalui zikir. Satu kampung sepi semua. Arifin jalan kok sepi, tapi kampung itu indah. Ternyata jamaahnya di masjid semua. Nah 3 sop terdepan itu orang-orang ulama-ulama yang berpakaian berlapis dengan jenggot yang panjang. Arifin datang, inilah yang akan mimpin kita zikir. Itulah akhirnya Ustadz akhirnya berzikir itu ya. Disitulah awal subhanallah. Okay. Ya Allah, damai saya dengar Ustadz dengar gitu Ustadz. Tapi Ustadz ini masih banyak lagi, masih panjang lagi Ustadz ya. Sekarang saya mau mulai Ustadz dari masa kecil Ustadz. Kita runut nih Ustadz. Masa kecil Ustadz. Ustadz tuh katanya badung sebenarnya. Ustadz sekarang aja nih. Bener gak saya Ustadz? Badung kan Ustadz? Ya. Bener badung ya? Bocah badung banget ya? Badung banget. Saya punya bukti sebelumnya. Tapi emang Ustadz emang jujur. Badung ya. Ini saya lihat ada foto-fotonya ini. Kita lihat yang pertama nih. Ada hubungan. Ada jari, tangan. Ini kalau kita lihat tangan anak kecil. Hampir tenggelam. Ada nggak hubungan yang Ustadz nih? Ya. Boleh diceritakan Ustadz? Arifin main bersama kakak di pinggir sungai. Terpleset. Lalu masuk ke dalam sungai. Tenggelam. Tenggelam Ustadz? Ya. Arifin udah nggak bisa napas. Dan hilang kesadaran. Allahu Akbar. Allah menyelamatkan Arifin untuk kesekian kalinya. Setelah dari rahim mama Arifin lahir. Kemudian mama kembali terjun ke dalam sungai. Dalam keadaan hamil. Untuk seorang Arifin. Rahmati mama ya Allah. Rahmati abah ya Allah. Irhamha ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahim. Assalamualaikum. Rizky. Ini mama Ustadz. Salam. Ada mama nggak sendirian Ustadz? Kan ada abah Ustadz. Allah. Kapan datang? Silakan duduk. Iya Ustadz. Jadi memang abah sama mama ada di Kalimantan. Kita secara khusus mengundang untuk Ustadz di sini bercerita Ustadz. Tayang, kejutan mama abah datang. Boleh duduk mama.
Ustaz, Abah. Silakan Abah. Mama boleh lanjutkan sedikit, Mama tadi Ustadz sudah bercerita bahwa waktu kecil pernah masuk ke sungai, hampir tenggelam, kemudian diselamatkan oleh seorang wanita yang saat itu tengah mengandung 8 bulan, dan itu adalah Mama. Ya. Waktu itu kan rumah saya bawahnya air kan. Dia lagi mandi sama kakaknya. Nah setelah itu saya kan nggak ada pembantu, jemur cucian. Terus jemur cucian nggak selesai. Ingat anak gitu, perasaan hati kan kontak sama anak. Kok ada, sampai saya ke tempat anak saya nggak ada. Adik mana? Saya tanya kakaknya kan, cuma nangis, cuma nunjukin tempat ada gayung mandinya kan. Ya. Saya lihat ada kaki di atas, kepalanya udah ke bawah. Langsung loncat saya, pagar 1 meter tak loncat. Ngejar 3 meter dapat. Saat itu Mama lupa kalau lagi hamil 8 bulan. Lupa dah. Yang penting nyelamatin anak. Ingat Ipin aja. Ingat Arifin aja, ingat Ipin, apa namanya dulu panggilannya Ipin. Alhamdulillah Allah masih menyelamatkan. Saya mau tanya ke Abah nih, ketika Ustadz masih kecil, badungnya kayak apa sih Abah? Dia badung biasa, enggak terlalu tidak marah betul tidak. Badungnya tidak terlalu betul. Sampai harus dipukul nggak Arifin kecil ini? Pernah dipukul juga. Badung banget berarti ya, sampai harus dipukul. Saya juga gitu waktu kecil Abah soalnya, sampai dipukul sama orang tua saya, jadi karena bandel banget. Berarti Ustadz sama juga ya, bandelnya. Apa Abah yang sampai membuat Abah harus memukul Ustadz Arifin, kebandelan apa saat itu? Karena timbul rasa marah aja, marah. Adik terhadap kakak gitu. Iya. Karena Arifin sering Ya Ustadz, gimana Ustadz? menyandai adik-adik, karena Arifin tunggal laki-laki. Jadi sering ganggu adik. Dan puncaknya itu Arifin meninggalkan rumah itu karena ingin minta beli motor trail. Kata mama kalau dibeliin trail ntar anak mama jadi apa gitu loh. Akhirnya dia kena dipukul bapaknya, kabur ke tempat temannya. Oh itu. Akhirnya Ustadz tidur tempat temannya. Pagi sebelum sholat subuh mama nganterin makanan. Dia Ustadz nggak tahu. Baju mama gosokin, dia mau sekolah mama gosokin, dia nggak tahu. Mama ngumpet. Lama-lama 3 hari dia tinggal di situ, mama ketemu sama Ustadz. Nah pulang, kasihan Abah sudah nggak marah. Allah berikan Arifin mama yang penuh dengan kasih sayang. Hanya saja Arifin bingung, teman ini susah hidupnya, dia miskin. Nah. Tapi kok makanannya enak terus, kok pakaian jadi bersih. Ustadz bertanya-tanya tuh ya. Dari miskin, mana ini gitu. Tapi kok ya. Baru setelah 3 hari tahu bahwa itu mama yang kirim. Sekarang Ustadz, Mama sama Abah ada di sini. Ada yang ingin Ustadz sampaikan nggak yang belum sempat Ustadz sampaikan terkait dengan apa yang sudah dilakukan Mama dan Abah? Arifin banyak membuat mama Abah susah sampai menangis karena nakalnya Arifin. Maka Arifin bercita-cita suatu saat mama Abah menangis karena bahagia menyaksikan anaknya. Arifin janji itu sama Allah. Beri kesempatan hamba untuk membuat orang tua hamba menangis ke Allah. Kalau dulu menangis karena sakit, sekarang harus menangis karena bahagia. Siapa ya? Kayaknya Ustaz setiap tahun ngajak umroh, nuntun orang tua, selalu ngajak zikir, selalu mendoakan. Makasih TV One. Arifin gak duga. Arti orang tua bagi seorang Ustadz Arifin Ilham itu apa sesungguhnya? Hamba Allah
yang paling besar jasanya dalam hidup setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang tua. Kita tidak pernah ada tanpa orang tua, tanpa izin iradah kudrah Allah. Mama membawa sesuatu. Apa itu Mama? Ini makanan Boleh coba ditaruh Mah. makanan kesukaan Ustadz Arifin. Sampai sekarang sayurnya sayur bening, waluh ya. Labu kuning sama udang sama ikan papuyu. Lihat kan Ustadz, diperlihatkan Makasih, Ustadz. Makanannya itu Ustadz. Ini. Biar kamera. Iya, apa itu Ustadz? Coba Ustadz yang jelaskan Ustadz. Makasih Mama. Ini kesukaan Arifin. Apa sih Ustadz? Udang. Coba Ustadz. Nih, Itu dibikin sayur itu. Sawi ya. nih papuyu. Papuyu. Ya, udang. Tuh, Wow. sayur bening. Wow. Ini yang Arifin makan waktu di tempat teman. Oh, teman tadi yang kabur itu. Iya, kok keren amat makanannya. Kan Arifin sering situ susah makan beliau. Kok tiba-tiba Ustadz ada di sana malah enak makan? Keenak gitu. Subhanallah, pasti ada bidadari, ada malaikat yang mengirim ini. Mama. Mama, Abah, terima kasih sudah datang ke Jakarta. Terima kasih sudah berbagi cerita soal Ustadz Arifin. Sekali lagi terima kasih Abah, Mama ya. Kita harus jeda dulu, kita kembali sesaat lagi. Kabur. kabur dan niat mau membakar rumah.